Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Senang sekali saya kembali menyapa para pemirsa dimanapun berada dalam program Cahaya Hati Indonesia. Hari ini alhamdulillah kami live di Masjid Raya JGC Cakung, Jakarta Timur. Alhamdulillah. Dan hari ini kami bersama para jamaah yang luar biasa. Bu, sehat semua? Masih puasa? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah, di mana Ramadan ini mengajarkan kepada kita banyak kebaikan, sehingganya Ramadan akan mengiring kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang ketika Ramadan datang menjadi orang yang ahli surga, ataukah Ramadan datang ternyata berlalu begitu saja dan menjadikan kita menjadi orang yang ahli neraka? Naudzubillah summa naudzubillah. Masya Allah, maka inilah tema yang akan kita angkat. Bulan Ramadan mau ke surga atau neraka? Insya Allah hari ini guru kita sudah ada di tengah kita, yaitu Ustadz Abdul Hakim. Insya Allah beliau akan membagi ilmunya kepada kita dan menjelaskan tafsir Al-Quran surah Al-Balad ayat 1 dan 10. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat guru? Alhamdulillah Kang Abe sehat. Alhamdulillah. Ramadan berkah? Berkah banget. Masya Allah. Silakan guru dijelaskan kepada pemirsa. Saya berdiri aja ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi a'udhu bika min hamajati syayatin wa a'udhu bika rabbi ayyahdurun. Alhamdulillah, segala puja-puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita sudah memasuki Ramadan hari ke-15. Pertanyaannya, alhamdulillah, mudah-mudahan Ramadan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu calon penghuni surga. Amin. Mau masuk surga? Mau. Kapan? Tuh. Ya, kalau mau masuk surga kapan? Pertanyaannya pasti mau matinya kapan? Karena kan orang yang meninggal pasti akan merasakan surga. Amin. Ya rabbal alamin. Ini alhamdulillah kita sebagai kaum muslimin udah dijamin oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap umatku pasti masuk surga. Amin. Illa man aba, kecuali yang enggak mau. Ini ada yang enggak mau masuk surga sini? Alhamdulillah mau semua, ya. Kecuali yang enggak mau, siapa yang enggak mau? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba." Orang yang ngikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam dialah orang yang pasti mau masuk surga. Orang yang meninggalkan sunnah-sunnahnya, salah satunya ini kita alhamdulillah berada di bulan suci Ramadan. Nih bulan Ramadan, bulan yang banyak kebaikan, ya, banyak bulan-bulan yang kita menuai kegiatan-kegiatan yang insya Allah mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Alhamdulillah tadi kita sudah dengarkan ya dari sekilas tentang surat Al-Balad. Dalam Al-Quran surat Al-Balad surat keberapa Bu? Bu, masih hidup? Surat ke-90 ya. Ya udah ada yang jawab. Mudah-mudahan nih insya Allah ya duluan masuk surga. Berarti meninggal duluan. Hadirin wal hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini surat Al-Balad ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama Balad. Balad ini negeri. Negeri apa yang dimaksud? Yaitu negeri Mekah Al-Mukarramah. Udah pernah ke Mekah Bu? Alhamdulillah. Kang Abe di sini mah Masya Allah. ya udah ke Mekah semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Senang ke Mekah?
Mau ke sana lagi? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita berdoa sama Allah di bulan Ramadan ini kita bisa pergi umrah ke Mekah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mekah negeri yang dirahmati oleh Allah. Mekah ada bukan hanya pada zaman Rasulullah SAW, tapi udah ada di zaman-zaman sebelumnya. Namun pergeseran ya kebudayaan semua bergeser sampai sebelum Nabi SAW datang, Mekah dihinggapi oleh orang-orang kafir musyrikin. Ya, di kota Mekah menyembahnya berhala bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datanglah utusan Allah, baginda Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa ya minad dzulumati ilan nur, membawa alam yang gelap menuju alam yang terang benderang. Cahaya Islam, alhamdulillah. Namun perjuangan Rasulullah enggak mudah, Bu. Betul? Enggak mudah perjuangan Nabi. Jadi kalau hari ini ada yang ngeluh, saya masalahnya banyak, saya ujiannya berat, ya. Nabi kita Nabi Muhammad ujiannya jauh lebih berat. Nabi kita Nabi Muhammad usianya 63 tahun. Selama itu dari sejak kecil Nabi kita Nabi Muhammad udah diuji, kehilangan ayahnya. Dalam kandungan ibunya, ayahnya sudah meninggal dunia. 6 tahun kemudian ibunya meninggal dunia. Kemudian meninggal lagi kakeknya. Ujiannya berat apa enggak, Bu? Berat. Kemudian ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala membawa agama yang mulia ini, agama Islam. Perjuangan Nabi kita Nabi Muhammad, bukannya gampang. Kalau kita alhamdulillah, Bu, nih Ustadz datang untuk ceramah disambut, betul apa enggak? Nabi kita Nabi Muhammad disambit, Bu, ya. Nabi kita surga, ya. Berat banget perjuangan baginda Nabi. Baginda Nabi itu pernah, Bu, ya, ditaruh kotoran unta yang masih panas di punggungnya Nabi SAW ketika Nabi lagi sujud, ya, oleh Uqbah. Masya Allah, Nabi kita Nabi Muhammad sabar. Dia tetap berdakwah. Bahkan sampai suatu ketika sahabat itu yang melihat perjuangannya begitu beratnya, minta kepada Nabi kita, ya Rasulullah, minta pertolongan Allah, musnahkan nih orang kafir Quraisy saat itu. Tapi kata Rasulullah SAW, perjuangan kita belum apa-apa dibandingin perjuangan para Nabi dan Rasul sebelumnya. Subhanallah. Mudah-mudahan ini menginspirasi kita nih hari ini. Kita dikumpulkan di masjid ini yang mulia, Masjid Raya JGC, dalam acara apa, Bu? Cahaya Hati Indonesia iNews TV. Ya, kita kuatkan iman kita. Ternyata Rasulullah SAW orang yang diujinya begitu besar, dia tetap sabar, dia tetap beriman kepada Allah, menjalankan puasanya luar biasa. Nabi kita Nabi Muhammad bukan hanya puasa Ramadan, sebelum Ramadan datang dia puasa Sya'ban, begitu hampir 1 bulan lamanya puasa Sya'ban. Ya, puasa Rajabnya, puasa Senin Kemisnya. Bukan hanya puasa Ramadan, justru Nabi di Ramadan ini meningkatkan kualitas ibadahnya. Kenapa? Karena insya Allah beliau ingin menjadi panutan buat kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi SAW terdapat contoh yang baik buat kita. Ya, Nabi kita Nabi Muhammad puasa, beliau saumnya Masya Allah, ya, rajin sedekahnya. Di bulan lain sedekah, di bulan Ramadan gemar sedekah. Baca Al-Qur'annya, Masya Allah, insya Allah, ya, beliau itu khatam setiap harinya. Kalau kita insya Allah, Bu, ya, 1 juz cukup, 2 juz aja kali ya. Juz apaan, Bu? Tuh kalau 2 juz lagi bingung, kalau bilang juz apa udah ketahuan nih, juz mangga. Ya. Ayo, yuk, Bu, di bulan Ramadan ini pahala kita tuai, ya. Kita kuatkan ibadah kita. Sasaran kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika kita meninggal dunia, jawaban cuma 2 tempat, nggak ada yang lain. Dua tempat. Yang pertama surga, yang kedua neraka.
Di alam barzah ketika ibu meninggal dunia, saya doain ibu ya panjang umur dalam taat. Tapi kita semua pasti meninggal dunia, betul? Bisa jadi ibu duluan, saya belakangan. Atau saya balik, saya belakangan ibu duluan. Sama aja. Sama aja Kang Abi. Ya. Kita akan masuk ke dalam kubur, nanti ditanya mungkar dan nakir. Kalau kita nggak punya amal di dunia ini, pasti nggak bisa jawab. Betul? Maka dari itu, nih Ramadan masih 15 hari, masih ada 15 hari ke depan. Ayo kita perbaiki kualitas ibadah Ramadan kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang insya Allah dijamin surga. Amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustadz Abdul Hakim yang begitu luar biasa. Beliau mengajarkan kepada kita arti tentang sebuah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi di bulan Ramadan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengajarkan arti dari sabar. Beliau mengajarkan arti dari bagaimana betul-betul sungguh melaksanakan ibadah kepada Allah, sehingga mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kelak nanti bersama Rasulullah di dalam surga. Amin ya Rabbal. Masya Allah, nampaknya Ustadz banyak ibu-ibu yang mau bertanya ini. Ada yang mau bertanya sama Ustadz? Silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Wahyu Siti dari Majelis Taklim Jakarta Garden City. Masya Allah, siap. Yang ditanyakan silakan. Saya mau bertanya tapi di luar tema boleh ya Pak Ustadz? Boleh. Ini teman saya nitip pertanyaan nih. Silahkan. Janda. Janda? Iya. Emang ada janda di sini? Tiba-tiba langsung janda aja ini. Yang nanya juga janda. Ya, terus? Iya. Janda? Ya, dia Ya. mau menikah siri. Iya. Tapi mau tanpa sepengetahuan anak-anaknya gitu. Yeah. Bagaimana tuh, sah nggak? Heeh. Misalkan dia mau nikah. Ini yang cerita temennya apa Ibu? Temennya, Temennya. yang cerita Iya. saya. Iya. Teman. Masya Allah. Iya. Itu aja. Ya, Baik, silakan Habib. Pertanyaannya Makasih. luar biasa. Ini puasa ini. Iya. oh, Oh, iya. Emang nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa. Masya Allah. Ibu Siti ya. ya. Alhamdulillah dari Majelis Taklim Masjid Raya JGC ya. Alhamdulillah. Ibu Siti ya, ketika suami kita udah meninggal dunia atau istri kita sudah meninggal dunia, boleh ya kita menikah lagi, tapi dengan syarat ya, ada syaratnya. Pertama, masa idahnya dulu diperhatikan ya. Ketika suami meninggal maka masa idahnya itu 4 bulan 10 hari ya, jangan langsung seresep brebet aja, atau jangan-jangan udah janjian nih ya. Naudzubillahimin dalik. Ini kalau ibu-ibu ya, Masya Allah, nih ibu-ibu calon penghuni surganya lebih cepat. Kata Nabi Muhammad, orang perempuan masuk surganya cuma 4. Pertama, sholat 5 waktu. Nggak usah sholat sunnah, nggak usah. Sholat tahajud nggak usah, duha nggak usah. Cukup sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Nggak usah puasa Senin Kemis, nggak usah puasa yang lain. Cukup puasa di bulan Ramadan 30 hari. Yang ketiga nih, taat kepada suami. Nah ini berat nih Bu ya. Ya, sebelum suami kita meninggal dunia wajib taat hukumnya. Betul? Jangan ada pikiran yang keempat nih, ya, menjaga kehormatan kita. Jangan lirik-lirik dulu. Suami udah ya stroke apa 2 truk tuh kayak. Ya. Udah stroke, udah 2 truk, udah begini-gini atau suami. Kita ngelirik yang lain, naudzubillahimin, itu gak masuk surga nanti kita. Padahal Nabi bilang perempuan paling gampang masuk surganya. Ya, nah kalau udah meninggal dunia, kemudian masa idah juga udah selesai, maka kemudian mau nikah lagi, tafadhol. Ya, kalau memang dapat jodohnya silahkan. Tapi tadi kan pertanyaannya, kalau nggak ketahuan sama anak atau anak nggak usah tahu, emang kenapa Bu nggak usah tahu sama anak? Nggak diizinin, kasih pengertian ya. Kenapa emak ini kan sendirian, lu udah pada pergi, udah pada jalan sono jalan sini, emang nggak ada yang jangan sejak jalan ya. Janda tuh ada artinya Ustaz.
Apa itu? Janda yang ngasih jajan nggak ada. Masya Allah, tabarakallah. Iya. Ustaz. Jadi nggak apa-apa nikah lagi selama idahnya diselesaikan, tapi kemudian ya lebih baik secara moral ya. Nanti kan ibu nanti kalau jalan sama suami baru anak nggak tahu, nanti anak ditanya, emak lo sama siapa itu? Gelap begitu. Naudzubillahimin, jadi akhirnya fitnah dan kita nggak boleh seperti itu. Jauhi fitnah karena nanti kita kalau mengumbar fitnah kita dapat dosanya. Kasih tahu anak dan bismillah, dan nggak punya kewajiban juga anak tidak setuju atau setuju ya. Jadi seperti itu. Baik, Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustaz Habibul Hakim yang telah membagi ilmunya kepada kita semua, dan mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul menjadikan pelajaran agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, tambah takwa, tambah redho, tambah ikhlas dengan segala ibadah yang kita lakukan kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa kepada para pemirsa dimanapun berada, saksikan nanti malam insya Allah akan ada program Tabligh Akbar yang akan diselenggarakan langsung dari Purwakarta pada pukul 21.00 dan live di iNews TV. Dan Bu, masih pengen dengerin ilmunya? Masih pengen nambah pahala? Kalau masih pengen, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Allahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Masya Allah, tabarakallah, pemirsa dimanapun berada dan semua ibu-ibu yang ada hadir di tengah kita semua. Mudah-mudahan puasa kita kali ini betul-betul mendatangkan keberkahan dari Allah. Amin ya Rabbal. Amin. Bu, udah siap dengerin tausiah? Udah dibuka hatinya? Dibuka telinganya? Alhamdulillah. Insya Allah kita akan melanjutkan tausiah yang insya Allah pada kesempatan ini akan disampaikan oleh guru kita Ustadz Alfian Hidayat. Beliau akan membahas tafsir Al-Balad ayat 11 sampai 20 dalam tema bulan Ramadan, mau ke surga atau ke neraka. Silahkan Ustadz. Terima kasih Ustadz Abi Gifran. Siap guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metik daun salam di Surabaya. Yang jawab salam mudah-mudahan punya menantu anak orang kaya. Amin. Maunya begitu. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bararatil kiram, amma ba'du. Segenap para pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa pula yaitu guru kita, host kita pada kesempatan kali ini, yaitu Al-Mukarram Bapak Ustadz Abi Gifran. Masya Allah. Yang mana kita doain beliau panjang umur, sehat walafiat. Amin. Bu, beliau sama saya itu sebenarnya masih ada ikatan keluarga. Oh, iya. Soalnya kakek beliau sama kakek saya sama-sama kakek-kakek. Bisa aja Ustadz. Dan pula segenap para ibu-ibu jamaah Masjid Raya Jakarta Garden City Cakung Jakarta Timur, yang mudah-mudahan nih semuanya saya doain semoga besok masuk sorga.
Besok. Wah, Halo, main besok. aminin bae. Iya, udah semangat banget. Emang udah pada siap? Ntar aja Bu ya, habis lebaran ya. Mudah-mudahan pada panjang umur semua. Amin ya robbal. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Balad di situ dijelaskan mengenai dua golongan manusia. Golongan yang pertama disebut dengan Ashabul Maimanah. Ayo Bu, golongan yang pertama disebut dengan golongan apa namanya? Ashabul Maimanah. Dan golongan yang kedua yaitu disebut dengan Ashabul Masy'amah. Apa sih Ashabul Maimanah dan pula Ashabul Masy'amah? Ashabul Maimanah adalah golongan kanan. Nah, saya mau tanya, apa itu Ashabul Maimanah? Kalau Ashabul Masy'amah yaitu golongan kiri. Ayo, apa arti dari Ashabul Masy'amah? Golongan kiri. Ini saya mau tanya nih sama ibu-ibu semua, pengen termasuk golongan yang mana? Kanan apa kiri? Kanan apa yang kiri? Insya Allah. Siapa sih mereka yang termasuk daripada golongan yang kanan atau Ashabul Maimanah? Yaitu mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan pula mereka yang selalu berbuat baik kepada orang lain dan pula selalu menyampaikan tentang kasih sayang. Itu golongan Ashabul Maimanah, yaitu golongan yang kanan. Kalau golongan yang kiri, Ashabul Masy'amah, yaitu mereka yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka berada di dalam neraka yang mana pintunya tertutup rapat. Na'udzubillah. Maka dari itu para ibu-ibu semua, ini kita saat ini masih berada di bulan yang mulia. Hari ini kita berada di hari yang ke-15 kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Benar apa benar? Berarti Ramadan tinggal setengah bulan lagi. Ini saya mau tanya sama ibu-ibu semua, sedih apa kagak nih Ramadan setengah bulan lagi? Sedihnya ngapa? Ngapa sedihnya? Ngapa? Gua jawab sedih kudu ada alasan. Ngapa sedihnya? Sedih Ustaz, laki kagak kerja. Sedih Ustadz, nih THR turun apa kagak? Insya Allah ibu-ibu di sini mah banyak duitnya ya. Amin. Wah, yang aminnya kenceng berarti nggak punya duit. Wah, kalau kita mah sedih po, karena udah umuran kayak kita. Emang apa? Sebab yang namanya umur kan nggak tahu. Kita belum pastikan ya. Tahun besok ketemu lagi apa kagak sama Ramadan? Iya apa iya? Ya. Makanya jikalau ini ya Rob menjadi Ramadan terakhir untuk aku, jadikan Ramadan terbaik untukku ya Allah. Terima segala ibadah kami di bulan Ramadan tahun ini ya Allah. Amin ya Robbal. Cuman Bu, yang namanya anak kecil mah kalau Ramadan mau habis nih, mau lebaran, girangnya luar biasa. Kan ada lagunya. Baju baru untuk dipakai, tak punya pun masih ada. Wah, ilok baju lama dipakai. Coba dah sautin lagi ya biar kompak ya. Celana baru untuk dipakai, gak pakai celana. Wah, nggak ngapa-ngapa. Lu atuh lebaran gak pakai celana mah repot. Lu ya ada yang bilang, ono sejak kapan nih kayak begitu ono. Nih Bu, nih manfaatin nih yang tinggal beberapa hari lagi Ramadan. Ramadan adalah bulan yang istimewa. Dikatakan bahwa Ramadan adalah sayyidus syuhur, penghulunya bulan. Bulan yang penuh berkah. Yang mana di bulan Ramadan setiap kebaikan mudho'afun. Apa mudho'afun? Dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sedekah nih ya, 1 bala-bala di bulan Ramadan itu Allah lipat gandain bahkan menjadi 1 juta bala-bala. Wah, itu 1 bala-bala 1 juta. Kalau 5 juta bala-bala. Ntar ibu-ibu masuk dalam sorga, pas buka pintu sorga, ini sorga isi bala-bala mulu. Malaikat ngomong, lu lagian sedekahnya bala-bala doang. Sama gorengan sekalian tadi mah. Ini sama bala sama lontongnya, sama es campur kan banyak isinya. Nah, sedekah bala-bala doang, di sorga isi bala-bala mulu.
Makanya Nabi Muhammad itu ketika bulan Ramadan nilai sedekahnya makin bertambah. Karena mengetahui keistimewaan bulan Ramadan. Setiap amal kebaikan dilipat gandakan nilainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Alhamdulillah. Dan pula Bu, yang namanya bulan Ramadan itu dikatakan sebagai madrasah. Ya, sebagai sekolahan, madrasah buat kita semua. Pendidikannya apa? Nih, kita dididik untuk berpuasa. Dengan tujuan apa sih Allah nyuruh kita berpuasa? La'allakum tatakun, supaya menjadi orang yang bertakwa. Terdapat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad pernah ditanya soal apa? An aksarima yudkhilun nasal jannah, perkara apa saja yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Faqala, maka Nabi menjawab pertanyaan itu, taqwallah wa husnul khuluqi. Yang pertama adalah bertakwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Ternyata dua perkara ini yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Alhamdulillah. Bu, ayo, apa saja perkara yang banyak masukkan manusia ke dalam surga? Yang pertama bertakwa kepada Allah, dan yang kedua akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita termasuk daripada dua tersebut, sehingga nanti kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Alfian Hidayat yang telah membagi ilmunya kepada kita semua, yang begitu tegas, lugas, dan begitu banyak sekali kebaikan buat kita, sehingga moga-moga Ramadan ini betul-betul menjadi Ramadan terbaik buat kita semua. Amin ya rabbal. Ustadz, sepertinya ibu-ibu banyak yang mau bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Masya Allah, silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erni Ustadz dari Erni. Majelis Taklim JKC. Iya, silahkan Izin Ibu. bertanya Ustadz, sesuai dengan tema kita menuju surga atau neraka. Betul. Yang ingin saya tanyakan, kita kan setidaknya bersama keluarga dulu ya, suami dan anak-anak, inginnya berkumpul di dunia dan kelak di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya begini Ustadz, saya keluarga ini saling berjauhan gitu. Anak pertama saya sedang kuliah di Bandung. Anak yang kedua mondok di Kudus, sedangkan suami kerja selalu di luar kota gitu, tidak ada di rumah, dan saya sendirian di Jakarta sini posisinya. Yang ingin saya tanyakan, gimana kiat-kiat atau tips untuk agar kita itu selalu bisa untuk menuju surganya Allah, membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Karena susah Ustadz kalau kita saling berjauhan, apalagi komunikasi juga jarang gitu. Jadi gimana, saya minta tolong tips-tips atau kiat-kiatnya untuk menjaga agar kita bisa sampai satu keluarga itu berkumpul di dunia dan di surganya Allah kelak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali pertanyaan dari Ibu Erni yang luar biasa. Beliau pengen banget di dunia bersama sama keluarga, di akhirat juga sama-sama. Apa kiat-kiatnya Ustadz? Silahkan guru. Ustadz Abai tadi mendengar salam dari Ibu Erni, saya pikir beliau tuh bukan mau nanya, terus? Mau sambutan. Oh. Gagah banget tadi ngucapin salam. Iya, benar. Terima kasih Ibu Erni ya. Ini Ibu Erni saya maafin, saya jawabnya duduk aja ya. Soalnya saya dari azan subuh sampai sekarang belum makan sama belum minum belum. Ya. Oh sama ya. Iya, berarti kita sama-sama lagi puasa semua ya. Jadi begini Ibu, walaupun jauh di mata tapi harus tetap dekat di hati. Biasanya hubungan batin itu lebih terasa daripada hubungan berkomunikasi dengan handphone. Akan tetapi bagi Ibu Erni selaku ibu terhadap anak-anak ibu, dan pula selaku istri terhadap suami ibu, harus saling memberi perhatian satu dengan yang lainnya. Bahkan kalau kita pengen nanti di akhirat pun berkumpul bersama keluarga di surganya Allah Subhanahu wa taala, ikutin apa yang sudah diperintahkan oleh Allah. Ku anfusakum wa ahlikum naro.
peliharalah dirimu dan keluargamu dari panasnya api neraka. Perhatian yang pertama harus kita berikan kepada anak yaitu soal ibadah. Ini terkadang banyak orang tua menanyakan anak soal makan. Terus ditanyakan soal yang lainnya pekerjaan. Tapi terkadang banyak yang lupa sama pertanyaan yang satu ini. Nak, kamu sudah sholat atau belum? Ini yang bakal membawa kita ke sorga. Dengan suami kita, dengan istri kita. Suami walaupun sibuk kerja tapi jangan pernah lupa kewajibannya terhadap keluarga. Berikan perhatian kepada anak istri. Karena apa? Seorang suami sebagai imam kepala rumah tangga itu tanggung jawabnya amat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga seorang istri tanggung jawabnya berat nanti. Bagaimana bisa menjaga kehormatan suaminya, bagaimana bisa menjaga harta suaminya. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali guru. Terima kasih banyak atas jawabannya. Insya Allah ketika kita jaga dengan komunikasi kita, dan mudah-mudahan kita menjadi keluarga yang terus keterkaitan, sambung menyambung, bukan cuma hanya di dunia, tapi Allah kumpulkan nanti di akhirat. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita ada segmen sesi tanya jawab dan curhat dengan para guru kita semua. Namun sebelumnya mari sama-sama kita akan berbagi keberkahan. Insya Allah nanti akan dibimbing oleh guru kita Ustadz Alfian Hidayat bersama keberkahan dengan Luwak White Coffee. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati. Terima kasih Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Cahayati Indonesia dimanapun Anda berada, dan para ibu-ibu yang berbahagia, saatnya kuis Cahaya Hati Indonesia berbagi keberkahan bersama Luwak White Coffee. Pasportnya ibu-ibu semua, Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Sekali lagi biar semangat ya. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu di sini biar pada sehat walafiat. Amin ya Robbal. Ibu-ibu yang berbahagia dan para pemirsa semua, nih saatnya Luwak White Coffee ingin berbagi keberkahan, yaitu memberikan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah dipotong pajak bagi ibu-ibu yang bisa menjawab pertanyaan dari saya. Mau hadiah apa tidak? Mau apa kagak? Tapi syaratnya apa? Harus bisa menjawab pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah, siap-siap Bu ya, dengar baik-baik. Apa arti Ashabul Maimanah? Angkat tangan yang bisa jawab. Wah, ini kayaknya yang di depan ini kayaknya nih. Coba Ibu ya, ini nih, Masya Allah. Nih kayaknya ini ibu-ibu sesepuh kampung sini kayaknya ya. Ya Allah. Ibu ini pegang mic-nya Bu. Coba ya, sebelum menjawab passwordnya dulu. Lihat Bu kamera ke sana. Ya. Luwak White Coffee. Kopi nikmat, nyaman diminum, pas untuk berbuka puasa. Iya, tepuk tangannya mana? Luar biasa. Ya, baik Bu, perkenalkan terlebih dahulu. Namanya siapa? Ibu Siti Kholimah. Ibu Siti Kholimah. Kholimah. Ya, baik kalau begitu apa jawabannya Bu? Ya, yaitu pertanyaannya tadi, apa arti Ashabul Maimanah? Golongan kanan. Golongan kanan, bener apa kagak? Betul apa kagak? Alhamdulillah. Selamat buat Ibu Siti mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta rupiah dipotong pajak dari Luwak White Coffee. Tepuk tangannya mana? Alhamdulillah. Aduh, ini mic geser wae. Ya, ini Bu, pegang ya. Ya, mudah-mudahan manfaat nih mau lebaran ya, dan pula senantiasa Ibu Siti biar sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik para pemirsa semuanya, jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Kembali lagi di Cahaya Hati pemirsa dimanapun berada dan seluruh para jamaah yang ada di sini, alhamdulillah kita masih bersama guru-guru kita semua. Dan sebagaimana tadi yang saya sampaikan, kita masuk pada sesi curhat dan tanya jawab dengan para guru-guru kita semua. Nah, saya persilahkan kepada para ibu-ibu, ada yang mau bertanya? Oke, silahkan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Zubaidah, Ya. Haji Stalim, Jakarta, Cakung, Jakarta City. Baik. Saya mau bertanya kepada Pak Ustadz mengenai bagaimana caranya supaya kita nanti akhir hayat kita husnul khotimah. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah, terima kasih Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan beliau luar biasa. Kita pengen husnul khotimah apa su'ul khotimah? Pasti semua pengen husnul khotimah. Silakan Ustadz. Masya Allah, terima kasih Bu Zubaidah. Pertanyaannya itu semua mewakili kita semua ya. Mewakili kami para asatid semua jamaah pengen wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Tapi husnul khotimah itu harus dicari. Nggak bisa sekonyong-konyong datang dapat. Ya Bu ya. Jadi bagaimana mencarinya? Selama kita hidup di dunia ini ya, kita harus berbuat baik, berbuat ihsan, menjadi orang yang muhsinin ya. Jadi orang yang baik. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam surat An-Nisa ayat 36. Jadi orang-orang yang muhsinin itu pertama orang yang wa'budullah wa la tusriku. Jadi kalau kita mau husnul khotimah nggak pernah putus ibadah, sholat jangan ditinggal, puasa jangan ditinggal, zakat jangan ditinggal. Kalau mampu pergi haji. Kalau kita mampu nggak pergi haji, kata Nabi mau matinya Yahudi atau Nasrani, begitu. Ya, wala tusrik, jangan mensekutukan Allah. Yang selanjutnya wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Sebab kata Rasulullah SAW ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi ngucapin amin. Ya 3 kali amin. Salah satunya ya Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Apa doa malaikat Jibril? Ya celakalah orang yang ketika orang tuanya masih ada tapi nggak punya kebaikan. Bu, ibu-ibu ini kan udah jadi orang tua ya. Gimana rasanya jadi orang tua? Masya Allah berat ya. Maka kita punya orang tua. Itulah kita saat ini. Maka orang tua kita juga sama ketika mendidik kita, mengasuh kita. Jangan pernah durhaka sama orang tua kalau kita mau meninggalnya husnul khotimah. Ya kemudian ya berbuat baik kepada fuqara wa masakin, pada anak yatim. Ya bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan ya orang-orang yang mendustai agama, siapa? Salah satunya menghardik anak yatim. Santuni anak yatim, muliakan anak yatim. Kemudian berbuat baik sama tetangga. Ya nggak disebut itu tetangga itu siapa, tetangganya gimana. Pokoknya tetangga yang SMS Bu. Senang mendengar tetangga, susah mendengar tetangga, senang. Tetangga beli mobil, dia beli bodrek. Puyang malahnya. Ya Masya Allah ya Bu ya. Jadi ini kita harus menjadi orang yang baik sama tetangga, dekat, tetangga jauh, kerabat, sahabat, semuanya berbuat baik. Hablum minallah wa hablum minannas. Maka kita akan wafatnya nanti husnul khotimah. Dan kita yang terakhir itu surat An-Nisa, jangan kita berbuat sombong ya, buat sombong nggak boleh. Ya punya kekayaan nggak boleh sombong. Punya pangkat nggak boleh sombong, punya ilmu nggak boleh sombong. Ini udah nggak punya kekayaan sombong.
Lah kalau punya kaya sombong kan wajar dia kaya. Lah ini kecebong anyut, sombong. Naudhu. Karena kata Nabi, orang yang punya kesombongan walaupun sebesar biji sawi nggak bisa masuk surga. Sebab husnul khotimah itu cirinya masuk surga. Nah, kalau juga husnul khotimah ada waktunya, ya. Mudah-mudahan kita meninggalnya di bulan Ramadan, meninggalnya hari Jumat. Ya, mudah-mudahan sekarang meninggal kita. Oh jangan, ini ibu-ibu gimana? Katanya mau husnul khotimah. Meninggalnya lagi ngaji. Protes mulu ya. Iya, ada waktunya, ada tempatnya. Tempatnya kita lagi ngaji begini nih. Insya Allah mudah-mudahan kalau kita wafat masuk surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ada waktunya juga hari Jumat. Masya Allah Bu. Ya, mau ibu meninggal hari Jumat? Berarti tinggal 5 hari lagi. Ya, tempat juga ada. Kalau kita pergi Mekah, Madinah, tempat-tempat yang mustajab, Masya Allah. Kota Madinah, kita meninggal di Madinah. Ya, saya kalau mau umroh saya bilang sama istri saya, Ayang, izinkan mau pergi umroh, mudah-mudahan meninggal di Madinah. Langsung koper diumpetin kayak. Jadi ya. Lu nggak usah pergi gitu. Padahal man kita pengen nih meninggalnya husnul Fatimah. Makanya baca doa yang terus kita baca doa sujud terakhir kita, kata Rasulullah, ketika kita sujud terakhir kita berdoa, Allahumma ja'alna bihusnil Fatimah. Tuh ya, sujud terakhir kita, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sujud terakhirnya kita minta sama Allah, ya Allah jadikan akhir hidup kita husnul Fatimah dan kuatkan iman Islam kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan ya. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak guru kita Ustadz Abdul Hakim yang telah menjawab dan membagi ilmunya buat kita semua. Karena daripada husnul khotimah itu adalah merupakan impian bagi setiap umat Islam, ingin meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Sebagaimana kata Nabi, khairu ummati yadkhulul jannah bi husnil khalqi. Salah satu di antara umatku yang paling banyak masuk surga adalah mereka-mereka yang ketika hidup akhlaknya bagus. Amin ya Rabbal. Siap masuk surga? Akhlaknya kudu baik, insya Allah. Baik, ada lagi yang mau bertanya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Eli dari pengajian Masjid Raya JGC. Ibu Eli, silakan. Sehat Ibu? Alhamdulillah Pak Ustadz. Silakan, apa yang mau ditanyakan? Pak Ustadz, saya ingin bertanya, adakah amalan khusus di dalam bulan Ramadan untuk menuju surga? Karena di dalam bulan Ramadan ini tuh kan banyak sekali godaan yang terkadang diri sendiri juga merasakan godaan itu. Contohnya males, capek, ngantuk gitu. Adakah amalan-amalan itu yang khusus di dalam bulan Ramadan ini? Itu terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Guru Alfian. Baik Ibu Eli, ya menjawab daripada pertanyaan dari Ibu Eli, bahwasanya begitu amat banyak amalan-amalan di bulan Ramadan. Yang paling utama yaitu amalan di bulan Ramadan adalah melaksanakan ibadah puasa. Sebab memang menjadi sebuah kewajiban kita selaku orang Islam ya untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Sebab kenapa? Untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang namanya ibadah puasa itu adalah ibadah sirriyah, ibadah yang rahasia. Orang lain itu Bu nggak bisa nilai kualitas puasa kita, nggak bisa. Ibadah yang lain orang masih bisa nilai. Contoh, Ustadz Abdul Hakim sholat subuhnya gue lihat husuk banget. Lu tahu dari mana? Itu dia sujud terakhir lama banget, jamaah udah bubar masih sujud aja. Yang lain mah pules itu mah. Iya, ibadah itu masih bisa dinilai itu sholat. Orang pulang haji, pulang umroh masih bisa nilai sama orang. Dia kayaknya hajinya mabrur, ono. Lu tahu dari mana emang dia haji mabrur? Pulang dari sono makin mantap ibadahnya. Tapi ibadah puasa ada yang bisa nilai? Gak ada.
si Anu puasanya cakep, lu tahu dari mana? Gue liat beludah mulu. Asal lewat beludah, Meludah 3 gentong dia belum jadi jaminan. Ada. Makanya ibadah puasa itu ibadah siriyah yang kaitannya langsung kita dengan Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu li wa ana ajjibi. Puasa itu untuk aku dan aku yang akan membalasnya. Bahkan keutamaan daripada puasa kata baginda Nabi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan pula dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan nilai pahala dari Allah, Allah bakal ampunin dosa-dosanya yang lalu. Salah satu ciri ahli sorga, mereka yang terhapuskan segala dosa-dosanya. Makanya Bu, puasa bukan hanya sekedar nahan lapar sama aus doang. Jaga ini mulut, jaga penglihatan kalau lagi puasa. Ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan nilai-nilai puasa. Ngebatalin puasa udah pada paham semua. Di antara yang ngebatalin nilai-nilai puasa, yaitu ngomong dusta, berbohong. Dan yang kedua gibah, tahu gibah? Apa gibah? Gibah itu kalau sebelum menjadi beras namanya gibah. Gabah. Iya, gibah itu ngomongin orang lain. Jangan jadi kebiasaan, hati-hati. Ustadz, kita kan kalau habis buka boleh ngomongin orang sama aja. Iya, sama aja, nggak boleh. Jangan ngerusak nilai puasa kita gara-gara gibah. Dan masih ada beberapa yang lainnya merusak nilai pahala puasa kita. Makanya Nabi nyuruh kita berpuasa yang pertama dengan keimanan dan yang kedua hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita bersih, Bu. Entar habis Ramadan seperti bayi yang baru dilahirkan. Masya Allah. Bayi baru dilahirkan itu kan biasanya keluarga saudara pada datang nengokin ya. Iya, nengokin nggak cuma-cuma, pada bawa teng-tengan kan ya. Ada yang bawain popok, ada gak? Ada yang bawain bedak, ada apa kagak? Ada yang bawa sabun bayi, ada apa kagak? Bahkan ada yang bawa opak, ada. Nah, ngelongok bayi, bawa opak. Nah, kalau itu namanya bayi, ya kan memang dia belum punya dosa ya. Rezekinya cakep ya. Lah ngelongok bayi bawa opak, jangan dimakan, siapa yang makan? Nama babanya, bayi nggak makan opak nggak kan? Emang kenapa bayi? Karena bayi belum punya. Wow. Ini yang akur yang mana sih, dosa apa gigi? Gigi. Kan tadi saya sampein belum punya dosa. Iya, tuh luar biasa. Lah bayi mau wangi. Lu enak dilihatnya bayi. Lah karena belum punya dosa. Setiap yang lahir dalam keadaan suci. Nah kita ntar habis Ramadan dosa kita hilang kayak bayi. Bayi meresap lihatnya dicium juga enak. Jam segini gak enak dicium, ya kan ya? Iya, tengah malam dicium enak wangi, tengari dicium enak wangi. Nah nyium mulut lagi enak bayi mah ya. Nah coba tengari begini, nyium mulut aki-aki. Wah bau bako. Iya, mau bayi. Makanya nih, mudah-mudahan nih puasanya biar pada maksimal ya. Puasa bukan menahan lapar dan haus saja, puasa mata, puasa mulut juga ya, puasa penglihatan juga. Dan juga amal selanjutnya, perbanyak sholat dan membaca Al-Quran. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa, begitu lugas, begitu banyak sekali pemaparan beliau yang tentunya bisa terus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ustadz Alfian, bagaimana caranya agar kita menjadikan bulan Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita? Menjadi bulan Ramadan terbaik buat kita, bahwasanya ada pesan yang selalu menyadarkan akan diri kita, Bu. Apa kata Nabi? Kafa bil mauti wa'izoh. Cukuplah kematian itu menjadi nasihat. Makanya kematian itu selalu kita ingat. Coba saya mau tanya sama ibu semua nih, Bu. Jikalau nanti malam, sore ini kita mendapat edaran dari PLN. Warga, apa sih namanya nih ya? Ya Cakung. Entar malam Jun 12 akan ada pemadaman listrik sampai jam 4 subuh. Kira-kira apa yang mau dipersiapkan? Beli lilin terus, enter apalagi, ngecas HP terus apalagi, masak nasi kan ya, magicom ya, buat sahur kan ya. Itu kita baru dengar kabar entar malam mau mati lampu aja repotnya luar biasa. Tapi apakah kita pernah repot ketika kita sudah tahu kita semua bakalan mati? Maka jadikan kematian itu menjadi nasihat buat kita. Kita nggak tahu, Bu, hidup kita sampai kapan. Apakah ini Ramadan terakhir buat kita? Ya kan ya? Apakah ntar ketemu lagi?
Ya kan? Apakah ini hari ini hari terakhir kita puasa? Ya kan ya? Yang namanya kematian gak ada yang tahu. Kadang-kadang pagi-pagi orang masih ngobrol sama kita, atau siang-siang dia mati. Ada gak kayak gitu? Ada. Siang-siang dia ngobrol sama kita, sore-sorenya mati. Ada gak gitu? Ada. Yang itu mah biasa, yang luar biasa. Sore-sorenya mati, malamnya ngobrol sama kita. Wah, serem udah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita. Mudah-mudahan Ramadan ini terus membuat kita menjadi orang yang tambah iman kepada Allah. Amin. Sehingga setiap ujiannya mendekatkan kita kepada Allah. Amin. Sehingga setiap nikmatnya pun menambahkan kita dekat kepada Allah. Amin. Karena kita pengen menjadi orang yang selamat di dunia, selamat di akhirat, sebagaimana sering kita bacakan doanya, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab. Inilah doa kita semua yang selalu kita panjatkan. Tidak ada lain, kita cuma berharap kepada Allah. Mudah-mudahan hidup kita di dunia ini selamat, dan di akhirat pun Allah berikan keselamatan buat kita semua. Amin ya Rabbal. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Alhamdulillah. Pemirsa Cahaya Hati dimanapun berada, ibu-ibu semua yang hadir di sini, masih kita pada sesi tanya jawab dan curhat. Maka saya mau bertanya lagi, ada yang mau bertanya sama guru-guru kita? Masya Allah, silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hesti. Silahkan Ibu Hesti. Saya dari Majelis Taklim Jakarta Garden City. Izin bertanya Pak Ustadz. Silahkan Ibu. Jika seseorang selalu berbuat baik, tetapi hidupnya penuh cobaan, apakah itu tanda bahwa Allah mengujinya untuk menuju surga? Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banyak Ibu. Silahkan guruku. Terima kasih Ibu Hesti. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget ya. Ini buat kita semua yang selalu berbuat kebaikan ya. Tapi ujiannya tetap banyak. Karena memang ujian itu untuk meningkatkan kita ini tulus apa enggak melaksanakan kebaikan. Ya. Tapi tentunya kebaikan ini harus punya standarnya. Ya, kebaikan itu harus punya standar sesuai dengan Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi kebaikan itu ya harus mengikuti ya panduan. Ya, jadi nggak boleh sembarangan. Ya, apa yang Allah suruh baik. Ya, tadi yang sudah saya sebutkan tadi surat An-Nisa 36. Ntar dibuka ya Bu di rumah ya. Ya, itu kita pegang tuh, itu kebaikan luar biasa ya. Pertama kebaikan kepada Allah. Ya, beribadah kita kepada Allah ya. Jangan kita mensekutukan Allah. Kemudian kebaikan kepada orang tua dan lain sebagainya, pada tetangga, kepada kerabat, kepada fakir miskin, kemudian kepada anak yatim, dan kita tidak berbuat sombong. Itu kebaikan ya, insya Allah. Terus kemudian kalau kita jalanin itu ada gak ujiannya? Pasti banyak ujiannya. Untuk menguatkan bahwa kita ini berbuat baik ini pamrih apa enggak gitu. Berbuat baik ini kita nih karena Allah apa karena manusia. Kita berbuat baik puasa. Puasa baik apa enggak Bu? Subhanallah, dapat pahalanya pintu surga Ar-Rayyan. Tapi puasa kita tadi kata Pak Kiai kita kan, Kiai Alfian, Masya Allah ya. Kan nggak kelihatan, lemes aja ya. Malamnya
sahur pakai sayur lodeh, Ustaz. Begitu pergi ke kantor makan Indomie gitu. Makan mie, begitu sampai rumah ya meriang, muntah, yang dimuntahin mie. Tadi kenapa sahur pakai sayur lodeh, kenapa yang keluar mie? Ya. Jadi harus ada standarnya kebaikan itu. Jadi harus lillahi ta'ala. Terus kemudian kalau ujian, kita memang diuji. Manusia itu diuji oleh Allah dengan pertama rasa takut, rasa lapar, kehilangan harta, kehilangan jiwa, kehilangan samarot, perniagaan. Wabasyiri sabirin, maka beri kabar gembira buat orang-orang yang sabar. Siapa yang sabar itu? Qalu inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Semua itu dasar dari Allah, kembali kepada Allah. Ini saya udah beribadah, udah tahajud, udah segala macam, tapi masih aja diuji oleh Allah. Memang Allah sayang sama kita, ya. Allah menguji kita karena kita disayang sama Allah. Siapa yang paling banyak ujiannya? Nabi dan Rasul. Dikenal dengan Nabi Ulul Azmi. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi kita Nabi Muhammad SAW diujinya luar biasa, Bu. Nabi Nuh diuji oleh umatnya itu dakwah 980 tahun, cuman dapat jamaahnya cuman 80 orang, diuji. Coba kalau Ustadz Alfian ceramah yang datang 2 orang, ulang lagi deh. Tapi Nabi Nuh diuji, tapi tetap Nabi Nuh sabar. Diuji dengan anaknya yang gak beriman kepada Allah, ya, sampai dia ajak anaknya tetap gak mau beriman kepada Allah. Ujian, anak juga menjadi ujian. Perasaan kita udah majelis taklim tiap hari, anak kita bader banget gitu. Bu, jangan bosan-bosan, doa terus, doain. Lagi tidur kita doain dia, kita bacain Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kita tiupin ubun-ubunnya, kita peluk dia, terus kita berupaya terus. Ujian ini pasti untuk naik kelas, betul apa enggak? Kalau Ibu pernah sekolah enggak? Ada ujian enggak? Buat apaan? Naik kelas. Ketika kita sabar, ketika kita yakin atas ini ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan selesai. Ada yang dikasih penyakit. Siapa yang dikasih penyakit lebih dahsyat penyakitnya? Nabi Ayub. Bu, Nabi Ayub penyakitnya Masya Allah. Kita cuma dikasih sakit ya. Lagi duduk begini udah mulai semutan. Kita udah ngeluh. Nabi Ayub Masya Allah. Ya orang tampan, orang ganteng. Kayak Mas Abe ini kan ganteng ya. Ya, gantengan mana saya sama Mas Abe. Ya, jadi diuji dengan ketampanannya. Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan ketampanan, tapi dia tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang kaya raya, Nabi Sulaiman, diuji dengan kekayaan. Kekayaannya minal masyriq ilal maghrib. Nggak ada orang kaya seperti Nabi Sulaiman, tapi dia tetap hadza min fadli Rabbi. Ini semua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian-ujian kita belum seberapa ketimbang ujian para Nabi dan Rasul. Mudah-mudahan Bu Hesti, kalaupun dikasih ujian kita tetap bersabar. Dan insya Allah ini adalah kebaikan buat kita untuk naik kelas kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita yang telah membagi ilmunya, menjawab pertanyaan, bahwasanya ternyata ibu-ibu semua, para pemirsa, ujian itu datang untuk Allah pengen kita lebih dekat kepada Allah. Amin ya Rabbal. Makin kita dekat kepada Allah, makin kita redha, makin kita ikhlas, makin kita tawakal, bahwa kita sadar kita ini punya kelemahan, kita ini punya keterbatasan, tapi Allah maha memberi dengan kasih dan sayangnya buat kita semua. Amin ya Rabbal. Nah, pertanyaan kedua kali ini ada dari sosial media, dan ini pertanyaan khusus buat Ustadz Alfian. Pertanyaannya, Ustadz, saya seorang mu'alaf, bagaimana perhitungan sedekah, zakat, dan infaknya? Terima kasih. Silahkan guru. Bu, masih semangat? Semangat. Nah,
sekarang sudah jam 2 ya, berarti menuju maghrib masih ada berapa jam lagi? Bu, saya mau tanya, mu'alaf itu siapa? Mu'alaf siapa? Orang yang baru masuk Islam, ya. Mu'alaf itu adalah orang yang dilembutkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mampu menerima kebenaran. Itulah mu'alaf, ya. Dan pertanyaannya adalah mengenai soal zakat. Nih, zakat, kita untuk mengeluarkan zakat itu hukumnya wajib. Ya, kalau nggak ngeluarin zakat, siap-siap aja celaka. Makanya nih kebanyakan orang-orang yang hartanya luar biasa banyaknya, tapi lupa dengan zakat, siap-siap aja celaka. Ya, karena mengeluarkan zakat itu wajib. Ada zakat mal, ya, zakat penghasilan, ada zakat hewan ternak, dan pula di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Nah, ini mu'alaf itu termasuk 8 asnaf, 8 golongan mustahik yang berhak menerima zakat. Makanya yang namanya mu'alaf itu tidak wajib mengeluarkan zakat karena dia termasuk mustahik yang berhak menerima zakat. Sampai kapan? Sampai si mu'alaf tersebut memiliki penghasilan. Karena bentuk para amilin, para pengurus baik penerima atau penyalur zakat, memberikan zakat kepada mu'alaf itu bentuk perhatiannya lantaran dia masuk Islam. Karena kan biasa status sosial kadang-kadang begitu. Ada saudara kita yang baru masuk Islam, kadang-kadang kan dikucilkan sama saudaranya. Terkadang, tapi tidak semua. Maka dari itu bentuk perhatian kita kepada mereka yaitu memberikan zakat kepada mu'alaf. Akan tetapi ketika dia nanti sudah memiliki penghasilan, ya, maka dia harus mengeluarkan zakat. Yaitu di bulan Ramadan zakat fitrah. Ya, makanya nih yang mana Ramadan tahun ini tinggal setengah bulan lagi. Ya, jangan kebangetan sibuk ngurusin baju baru, ya. Jangan kebangetan sibuk ngurusin kue kembang goyang, ya. Kue akar kelapa ngedorong mulut tiap malam kan ya. Sampai lupa ngeluarin zakat. Karena mengeluarkan zakat hukumnya wajib. Paham kira-kira? Alhamdulillah. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Alfian, begitu luar biasa. Ustadz Alfian, yang jadi pertanyaan kedua, kapan kita harus mengeluarkan zakat fitrah? Berapa ukuran zakat fitrah yang harus dikeluarkan? Silahkan Ustadz. Ukuran zakat fitrah itu kita nih pakai beras kan ya. Makanan pokok kita apa? Beras. Yaitu ngeluarinnya kalau hitungan kilo 2,5 kilo. Tuh 2,5 kilo tuh beras tuh. Kalau liternya 3,5 liter. Nih ibu-ibu nih ya, kalau ngeluarin zakat jangan sebeli-belinya beras. Lah saya mau tanya ibu-ibu kalau makan pakai beras yang cakep apa beras yang banyak utuhnya? Beras yang perak apa yang pulen? Ntar ngeluarin zakat pakai beras yang pulen, yang kita makan, yang kita doyan. Jangan sampai ini kita makan pakai beras yang pulen, ngeluarin zakat pakai beras yang perak. Jangan, ya. Maka dari itu waktu yang tepat ngeluarin zakat itu biasanya itu di penghujung daripada Ramadan. Karena apa? Nih ngegirangin para fuqara wal masakin, para fakir miskin. Fakir itu siapa sih? Fakir itu mereka yang tidak memiliki penghasilan, itu disebutnya orang fakir. Bu, mohon maaf lahir dan batin, jangan lihat mereka punya rumah cakep. Coba lihat, perhatikan penghasilan ada apa kagak. Begitu banyak saudara kita pada saat ini yang kena PHK massal. Banyak pengangguran. Mereka walaupun rumahnya cakep tapi mari habis PHK, nggak punya penghasilan di bulan ini, maka termasuk orang fakir. Tuh, makanya amil itu luar biasa tanggung jawabnya. Cek itu wilayahnya, warganya. Lihat, perhatiin. Lah iya, lah periksa satu-satu. Pak masih kerja? Masih. Ustadz kerja? Lah gua kerja dari mana? Lah iya, Ustadz masih matupang. Siang malam tunggu panggilan. Iya, makanya periksa tuh fakir tuh. Ya, fakir itu orang yang punya penghasilan. Wal masakin, orang miskin itu punya penghasilan tapi tidak mencukupi. Begitu tuh. Cuman kalau sekarang Bu ya, mohon maaf ya, ngelihat orang nyari orang miskin tuh susah. Mohon maaf sekarang mah, kadang-kadang orang ada rumahnya kecil, motornya 3.
Iya, karena mohon maaf, rumahnya ngontrak, mobilnya 2. Iya, kayaknya susah pun nyari orang miskin sekarang. Ya, itu termasuk daripada mustahik. Girangin mereka, para fuqara wal masakin. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih banyak guru kita. Maka mari sama-sama Ramadan ini kita maksimalkan dengan apapun ujiannya. Baikkah itu ujian sesuatu hal yang tidak pernah kita harapkan, sesuatu hal yang tidak pernah kita bayangkan, tapi manakala itu hadir, maka jadikan itu jalan kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Rasulullah SAW dalam firman Allah, "Wala nabluwannakum bisyarri wal khairi fitnah." Bahwasanya kesenangan, kebaikan, kesakitan, keburukan yang Allah ujikan kepada kita itu adalah sebagai ujian agar kita tambah-tambah dekat, tambah-tambah iman, tambah-tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Setelah ini kita akan ngaji bersama dengan guru kita Ustadz Munawir Ngacir. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi salim. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa dimanapun berada, ibu-ibu semua yang ada di sini, hari ini segmen kita adalah ngaji bersama Ustadz Munawir Ngacir. Pemirsa semua sudah menyiapkan Al-Qurannya belum? Kalau belum silahkan siapkan Al-Qurannya, karena kita akan masuk pada program ngaji yuk bersama Ustadz Munawir. Silahkan guru. Bila Israel dan terbujur di pembaringan, tongkleng ya kan? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warattilil Qur'ana tartila. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Lagi puasa dengerin Al-Quran biar dapat syafaat. Mudah-mudahan dengan Al-Quran kita nanti bareng-bareng dengan para malaikat. Bu, mau dengan para malaikat siapa? Israel. Alhamdulillah. Mati. Allah. Alhamdulillah. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga ini hari yang ke-15. Apal bener kayaknya. Kalau ibadah kayaknya pura-pura lupa. Makanya yang jawab yang kenceng mudah-mudahan hutangnya lunas. Amin. Ini yang kenceng hutangnya banyak bener. Allah Subhanahu. Dan juga mudah-mudahan para pemirsa Cahaya Hati yang ada di rumah yang lagi sedih, mudah-mudahan Allah angkat sedihnya. Mudah-mudahan anaknya gampang dirumatin. Tahu rumatin? You understand rumatin? Ya lagunya no. Ya Allah. Dididik ya, dirumatin, didik. Jangan cuman suka bikin anak aja, gak mau ngurumatin anak. Kayak saya bu, kayak saya. Nah ngaku kan? Ya Allah. Subhanallah.
Salawat serta salam kita sampaikan keharibaan junjungan kita manusia agung baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga para pemirsa dan juga yang ada di Masjid Jijizi, you understand? Ya kan agak Inggrisan dikit dong, ya kan? Kalau G kan bacanya G, you understand? Yes. Ya katanya nenek-nenek bisa baca Inggris ya. Ya Allah. JGC, betul? Ya. Nah, kepanjangan apa, Bu? Iyalah kira-kira begitu dah. Ya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan barang-barang mendapat syafaatul uzmah nanti di yaumul akhirah. Amin ya robbal. Amin. Ya robbal. Amin. Bu, ya. Ini ngajinya yang lembek apa yang keras? Lembek, keras. Itu bagaimana yang lembek? Kalau yang lembek kan nggak bisa ya. Maksudnya pelan-pelan Ustaz. Ya ngaji bareng ya Bu. Mas sebelum kita ngaji yuk kita bareng-bareng nadanya dulu ya. Nada dulu. Mama, mama, mama. 1, 2, 3. Napasnya tarik dulu jadi nggak ngap-ngapan. Ya Allah, orang sambil ngomong mama, mama. Hilang suaranya. Ya Allah. Nah, bisa semuanya belum, Bu? Coba yang kedua nih. Mama, 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 mama. 1, 2, 3. Mama, mama, mama. Enak yang mana? Yang benar, Bu, yang kedua yang enak. Ya Allah, katanya yang kedua yang enak. Apanya, Bu? Udah ya enak-enak aja. Sairnya tadi ya, nadanya ya. Yuk kita pakai yang kedua ya. Mama, mama. Biasa langsung bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Siji loro telu. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatiin dulu. Karena ini bulan puasa. 1 huruf pahalanya 10. Makanya sambil jalan pun juga boleh baca Al-Qur'an. Yang penting jangan di cewek-cewek ya. WC ya, di WC. Yuk kita masuk. Tadi sudah hafal semuanya kan? Nanti kalau rumah, ini bapak-bapaknya pada kemana sih? Hah? Kerja. Oh, bapak-bapaknya kagak ada, coba. Nah kalau misalkan ada kan enak ngomong sama papa. Kalau lupa ya. Terus kemudian, yuk ayat surah Al-Alaq ayat number 1. Understand? Yes saja biar saya tahu pinternya semua. Ya Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tuh 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua 1, 2, 3. Yang kedua ini. Yang ini bareng. Nah kalau dicontohin mulu. Lah pilih yang kedua. Ya bareng yang ayat kedua ya. 1. Ya udah baru kali itu ya Allah. Oke, 1, 2, 3. Sekarang cocokin bareng kayak sama saya ya. Khalaqal insana min 'alaq. Tuh 2, 3. Khalaqal insana min 'alaq. Coba Ustaz Abeno yang ini nih yang agak cantik memang aku akui ya kan. Ustaz, yang ayat pertama apa kedua? Iya. Maunya yang pertama apa yang kedua? Yang pertama. Oh, yang pertama.
Silakan. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini suaranya cakep. Coba sekali lagi coba. Yang kedua. Ya, sekali lagi. Khalaqal insana min 'alaq. Ya ilah. Sahdu bener ya. Halo, sahdu bener, Masya Allah. Nih perhatiin. Bu. Ya. Ini jangan makan getuk daun yang lembreh ya, Bu. Ngajine ngantuk, bibirnya dobleh. Ya. Halo, bener, Bu. Ya, Bu ya. Nah, di sini kan ada huruf sidah ya. Huruf sidah. Artinya apa? Neken ya, sifatul hurufnya yang danta, yang jelas ya. Ya kan kalau saya main ke Cakung kan memang sukanya bak kemana-mana, Bu. Kolak-kolak. Kolak-kolak. Bentar lagi ya, masih berapa jam lagi ya. Ini bertemu. Ini namanya huruf apa, Bu? Alif. Hah? Alif. Sekali lagi, jawabnya pertama kenceng, nggak tahu pertanyaan yang kedua. Ini huruf apa, Bu? Alif. Sekali lagi. Ini huruf apa, Bu? Alif. Nah, nambah nggak jawab nih. Bu, ini namanya huruf ham. Alif dari mana? Ini alif, ini ham. Hamzah. Ini ham. Ini ham. Habis ya. Nah, kemudian kalau alif itu nggak ada barisnya, Bu, nggak ada haro. Ini kayaknya ngerti bener sih ya. Ya alhamdulillah ya. Terus kemudian di sini ketemu huruf bareng nih, jangan sampai salah nih. Huruf apa, Bu? Qaf. Kelak. Ukong. Minal mukni. Ini jangan sampai salah. Entar begitu abis ngaji bareng sama ngajar di Masjid JJC Cakung di sini nih, mohon maaf sampai rumah saking ingetnya sama huruf qaf, begitu masuk rumah assalamualaikum lah. Ya Allah, tuh ini ketika huruf qafnya atau disukun, ini namanya bacaan qalqalatu yajma'uha qadabu jadin bayilada waqfin wasaqanin tur sadi. Apal, Bu? Lah boro-boro apal Pak Ustadz. Di rumah dia aja kerjanya udah banyak. Ini ngapain di rumah? Nyuci masak sendiri. Masak sendiri. Makan barengan. Cuci baju barengan. Tidur. Alah, kata siapa tidur dewekan? Ya Allah, subhanallah. Nih ya, ini namanya kolkol apa, Bu? Sugra. Kolkola. Sugra. Kolkola ada berapa, Bu? Ada 2. Ada berapa? 2. Ada yang jawab 3 apa enggak? Sugra sama kubro. Nih saya kasih tahu, Bu. Kolkolah nih yang ketika kita dari kecil kan cuma 2 ya? Cuman 2. Kalau saya tambahin mau nggak, Bu? Enggak. Mau, Bu? Enggak lah, bagaimana? Ada
3. Pertama qalqalah sughra. Yang kedua qalqalah kubra. Yang ketiga qalqalah akbar. Understand? Ini gara-gara tadi nggak mau. Ya Allah. Lah ini namanya qalqalah kubra. Ini ada tasdidnya nggak, Bu? Nggak ada. Nggak ada, berarti ini qalqalah kubra. Nah kalau yang akbar berarti ada tasdid. Understand? Yes. Cuman ya kalau akbar sama kubro itu disamain menurut pendapat para ulama. Nggak apa-apa. Ya, nah, tadi kadang nggak mau. Ya Allah. Coba sekarang udah diterangin, suruh baca nih. Nah yang ini nih, yang pakai gelang, yang mana? Nah nih. Nah yang pakai hitam, bajunya la. Oke Bun, silakan. Silakan Bunda. Cakep. Oh belum ya? Oh, belum. 1, 2, 3. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Oke. Khalaqal insana min 'alaq. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Nih, Mang harus ditekan ya, Bu. Ditekan dulu pada yang bawah ya. Khalaqal insana min 'alaq. 1, 2, 3. Khalaqal. Diam dulu. Ibu, ya silakan, Bu. Khalaqal. Ulangi lagi. Khalaqal. Ditenggorokan. Khalaqal insana min 'alaq. Dari tadi kan begitu enak ya. Emang kudu ditekan ya, Bu ya? Khalaqal. 1, 2, 3. Khalaqal insana min 'alaq. Coba sekarang semangat kudu. Nih kalau tangan saya belum kesini jangan diterusin ya. 1, 2, 3. Khalaqal insana min 'alaq. Jangan sampai minen, nanti apa namanya nabroh ya. Jangan sampai nabroh ya. Jangan sampai tawalud. Understand? Yes. Understand? Yes. Yes. Nah di sini meringis ya. Nah ini ada huruf halak di tenggorok. Coba. Kha, khi, kho, khak. 1, 2, 3. Kha, khi, kho, khak. Kho, khan. Kho, khan. Khani, khakhna. Khani, khakhna. Minal mukhni. Minal mukhni. Ini yang kacamatan, coba yang kacamatan. Ini kacamatan. Coba kelihatan semangat. Silakan. Oke. Ayo, namanya siapa, Bu? Oh, Maliha. Silakan Ibu, silakan. Malha. Ya, silakan Bu. Kho, khi, kho, kho. 1, 2, 3. Nah, percaya nggak? Ya, kalau emang kudu ditekan di orang cakung ya. Ditek. Biar cepat bis. Ini ada orang Jawa nggak? Ada orang Jawa? Sudah. Betawi, Ambon, dan lain-lain sebagainya. 270 juta Bandung. Oke, setelah kita ngaji pertama, yuk kita perhatikan setiap hurufnya, makhrajul hurufnya dan sifatul huruf. Makanya kenapa kalau satu huruf dapat pahala 10. Baru tadi ya 10. Nah, setelah dapat 10 kita bersama-sama berdoa. Kalau berdoa tangannya coba diangkat yang tinggi, Bu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru kita Ustadz Munawir Ngacir yang tidak hanya membagi ilmunya dalam Al-Quran tapi sangat menyenangkan. Senang gak Bu? Pemirsa semuanya senang?
Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih guru kita Ustadz Nawir Ngacir yang telah membagi ilmunya. Juga terima kasih kepada Ustadz Abdul Hakim, Ustadz Alfian Hidayat yang telah membagi ilmunya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kali ini senantiasa memberikan manfaat buat kita banyak, dan semoganya ada dalam keberkahan di bulan Ramadan ini buat kita semua. Amin ya Rabbal. Terima kasih kepada para ibu-ibu yang sudah hadir, begitupun para pemirsa dimanapun berada. Jangan lupa nanti malam saksikan Tabligh Akbar iNews TV pada pukul 21.00 live di iNews TV. Mudah-mudahan kita semua dapat menyaksikan dan dapat menimba ilmu. Amin ya Rabbal. Saya Abe Gifran undur diri. Hadanallah iyyakum ajmain. Sampai ketemu lagi di Cahayati selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita berdoa di bulan yang barokah ini, bulan yang semua doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafihu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalikal karimi wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhussu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah ya Tuhan kami, pada hari ini kami berkumpul ya Allah. Kami berkumpul di masjid ini ya Allah, dan seluruh pemirsa Cahaya Hati Indonesia iNews TV ya Allah yang saat ini sedang menonton kami semua ini ya Allah, berikan kepada kami ya Allah, terima seluruh pahala solat kami ya Allah, pahala puasa Ramadan kami ya Allah, semua sujud kami ya Allah, seluruh ibadah kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, orang tua kami yang melahirkan kami, yang memberikan nafkah kepada kami, ibu kami yang melahirkan kami susah di atas susah ya Allah. Jadikan mereka ya Allah menjadi orang-orang yang mendapatkan surga-Mu ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Tuhan kami, seandainya mereka masih hidup ya Allah, berikan kesempatan kepada kami untuk senantiasa menjadi anak yang berbakti kepada mereka ya Allah. Amin. Menghajikan mereka, mengumrahkan mereka ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu sallallahu